Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi semuanya. Oke, hari ini ketemu lagi bersama Bapak Ridho Wibowo. Hari ini kita akan belajar tentang sel. Apa itu sel? Sel merupakan unit terkecil baik secara struktural maupun fungsional yang menyusun makhluk hidup. Berdasarkan ada tidaknya membran inti sel, sel itu dibagi menjadi dua. Yang pertama ada prokariotik yang tidak memiliki membran inti sel, dan yang kedua adalah eukariotik atau sel yang tidak memiliki sel yang memiliki membran inti sel. Nah, di sini ada gambarnya, gambar sel prokariotik. Kita lihat dari mulai yang terluar ada dinding sel. Nah, di sini kita lihat bagian dalam selnya itu tidak ada pembungkus membran inti selnya, sehingga apa? Sehingga DNA-nya itu tersebar. Tuh ya, biasanya kalau DNA itu ada di dalam satu kromosom, tapi ini karena tidak ada pembungkusnya, maka dia tersebar. Jadi dia hanya memiliki dinding sel, kemudian membran sel, dan semua organel-organel selnya tersebar. Begitu pula dengan bagian-bagian daripada inti selnya. Kemudian yang ini adalah yang kedua. Ini adalah sel eukariotik. Jadi sel eukariotik itu ada beberapa gitu ya. Contohnya adalah sel tumbuhan dan juga sel hewan. Sekarang kita lihat sel tumbuhan. Sel tumbuhan itu yang paling luar ada dinding sel. Kemudian bagian dalamnya dia ada membran plasma atau membran sel. Kemudian di situ ada mitokondria, ya, mitokondria. Kemudian ada kloroplas. Kemudian ada badan Golgi, ada vesikula, ada vakuola. Kemudian ada retikulum endoplasma kasar. Kemudian ada bintik-bintik, itu adalah ribosom bebas. Kemudian inti sel yang dibungkus oleh membran. Maka ini yang membedakan tadi ya. Tadi itu kan sel prokariotik, itu dia tidak ada pembungkus inti selnya. Sedangkan kita lihat sel tumbuhan yang merupakan salah satu contoh sel eukariotik, itu dia ada pembungkusnya. Kemudian ada mikrotubulus. Oke, kita lihat selain sel tumbuhan juga ada sel hewan yang merupakan sel eukariotik. Tapi kita akan bedakan ya. Kita lihat yang paling luar itu ada membran plasma. Jadi sel hewan tidak memiliki dinding sel, tetapi langsung membran plasma atau membran sel. Kemudian dia ada bagian mitokondria yang fungsinya untuk pembangkit energi atau untuk respirasi. Kemudian ada badan Golgi, ada retikulum endoplasma halus, ada retikulum endoplasma kasar. Bedanya halus dengan kasar, kalau yang halus dia tidak ada ribosomnya, sedangkan yang kasar dia banyak menempel ribosom pada retikulum endoplasma. Kemudian ada ribosom bebas yang bintik-bintik kecil. Kemudian ada lisosom yang mengandung enzim lisozim untuk fagositosis contohnya. Kemudian ada vesikula. Kemudian ada sepasang sentriol, ada mikrotubulus dan ada mikrofilamen, dan terakhir ada nukleus. Ya, sama seperti sel tumbuhan, nukleus pada sel hewan ini juga dibungkus, makanya dia terpisah dari organel-organel lainnya. Oke, sudah bisa melihat perbedaannya. Ini sel tumbuhan, ini sel hewan. Sel tumbuhan memiliki dinding sel, sel hewan tidak memiliki dinding sel ya. Nanti kita akan lihat lagi perbedaannya. Lanjut. Ini adalah struktur membran sel, baik di tumbuhan maupun di sel hewan. Jadi struktur membran sel ini terdiri atas dua lapis, ya, dua lapisan fosfolipid. Nah, kalian lihat di sini kalau misalkan membran, ya, membran kemudian kita potong, kita ambil sedikit, ya. Nah, ini dilihat di atas mikroskop elektron, ini seperti ini gambarnya, ya. Ini tampak ada dua lapis fosfolipid. Jadi ada fosfat dan lipid. Lipid itu adalah lemak. Jadi ini merupakan senyawa gabungan antara fosfat dan lemak. Maka disebut fosfolipid. Nah, di sini ada dua lapis atau dua layer.
Kalian lihat ya. Kita akan zoom. Nah, ini ada bagian yang bulat dan ada bagian yang panjang-panjang seperti ekor. Ya, maka kita sebut ada bagian kepala dan ada bagian ekor. Di sini disebut bilayer atau dua layer atau dua lapis. Itu karena terdapat dua pasang, ya, dua pasang fosfolipid. Nah, kita lihat yang mana sih yang fosfat, yang mana yang lipid. Sebelum kita mengetahui yang mana fosfat, mana yang lipid, kita harus tahu dulu ya, bahwa ternyata lapisan membran ini ada yang suka dengan air, ada yang takut atau tidak suka dengan air. Kalau yang suka dengan air itu disebut hidrofilik ya, yang suka. Sedangkan kalau yang tidak suka dengan air itu disebut hidrofobik. Karena fobia itu takut. Nah, yang mana sih yang hidrofilik, yang suka air, yang mana yang hidrofobik atau yang tidak suka dengan air? Kamu tahu kan kalau misalkan kita takut itu ya dengan sesuatu atau fobia terhadap sesuatu, kita hindari atau kita akan datangi. Misalnya kita takut sama anjing nih, kita akan datangi anjing atau kita akan menghindar dari anjing? Ya betul, pasti kita akan menghindar. Nah, karena itulah lapisan yang takut dengan air itu pasti akan menjauh dari air. Biasanya itu air kan adanya di lingkungan atau di luar membran. Nah, makanya yang bagian takut dengan itu pasti menjauh gitu ya, menjauh dari luar atau nyumput atau ngumpet bahasanya ya. Ngumpet, makanya kira-kira yang mana? Apakah yang kepala yang menghadap keluar ya, ataukah bagian ekor yang dia jauh ya, jauh dari luar? Kira-kira yang mana? Yap, betul sekali. Jadi bagian yang hidrofobik atau yang tidak suka dengan air adalah bagian ekornya. Sedangkan bagian yang suka dengan air atau hidrofilik itu adalah bagian kepalanya. Nah, sekarang apakah fosfat ataukah lipid? Itu ya. Sekarang kita tanya sama kalian ya. Kita akan bertanya, lipid atau lemak? Kalau misalkan lemak, kita contohlah, misalkan minyak. Kamu masukkan minyak. Minyak kira-kira suka dengan air nggak ya? Kamu masukkan ya 1 tetes minyak sayur. Kira-kira bagaimana? Dia akan memisahkan diri dengan air atau dia akan menyatu? Ya, pasti dia akan berpisah. Maka lemak atau minyak itu tidak suka dengan air. Nah, makanya bagian yang tidak suka dengan air atau hidrofobik itu adalah bagian ekornya yang sembunyi ya. Maka bagian ekor adalah senyawanya adalah lipid, sedangkan yang kepala itu adalah fosfat. Oke, sampai sini sudah tahu ya, sudah paham? Nah, kita lihat di sini digambar itu bagian yang pertama itu adalah rantai karbohidrat. Kemudian ini ada glikolipid ya, atau glukosa dengan lipid dengan lemak. Kemudian yang ini adalah kolesterol ya, yang berada di antara kepala dan ekor itu adalah kolesterol ya, lemak juga. Kemudian ini yang setengah keluar setengah ke dalam ini adalah protein integral. Kemudian ini yang besar ini adalah glikoprotein integral. Sedangkan yang ini ya, ini adalah protein yang menempelnya adalah protein periferal atau protein kalau kita sebut periferal itu perifer itu adalah pinggir ya, atau luar ya, atau di sisi, berada di bagian sisi. Itu tidak di dalam juga tidak di tengah, itu adalah protein periferal. Oke, kita akan lanjut. Tadi kita sudah bicara tentang membran sel dan bagian-bagiannya. Nah, sekarang apa sih yang terjadi di membran, di bagian membran ya? Itu ternyata membran sel memiliki fungsi sebagai transport zat, baik dari dalam keluar maupun sebaliknya. Nah, bagaimana sih mekanisme daripada transport zat melalui membran sel? Kita akan lihat di sini. Substansi yang melalui membran plasma atau membran sel itu dapat ditransport dengan 2 cara. Yang pertama adalah pasif, yang kedua adalah aktif. Untuk yang pasif,
Pasif itu maksudnya tidak memerlukan energi dalam prosesnya. Jadi ada dua di sini, ada osmosis, ada difusi. Difusi dibagi lagi menjadi dua, difusi dipermudah dengan saluran protein, dan yang kedua difusi dipermudah dengan protein pembawa. Kemudian cara yang kedua adalah dengan cara aktif atau dengan menggunakan energi. Ya, energi ini berupa adenosin trifosfat atau ATP. Ini ada dua, ada eksositosis, ada endositosis. Ekso, exit, keluar. Jadi artinya dia akan membawa zat atau mentransfer dari dalam keluar. Sedangkan endositosis akan membawa zat dari luar ke dalam. Endositosis ada dua, ada pinositosis dan ada fagositosis. Oke, kita akan lanjut. Nah, ini contoh ya kejadian atau peristiwa ya di osmosis. Jadi osmosis itu kita akan pelajari lebih lanjut. Pengertian daripada osmosis adalah perpindahan molekul air dari konsentrasi rendah ke konsentrasi yang tinggi melalui sekat atau membran semi permeabel. Jadi membran semi permeabel itu adalah membran atau sekat yang hanya bisa dilalui oleh zat-zat tertentu. Contohnya adalah air. Kita lihat kalau misalkan ya, ini yang atas adalah sel hewan, yang bawah adalah sel tumbuhan. Kalau sel hewan contohnya adalah sel darah, ditempatkan di larutan yang isotonik. Iso itu berarti dia sama ya. Jadi larutannya itu konsentrasinya antara dalam dengan luar sel itu sama. Maka sel hewan akan terlihat baik-baik saja ya. Jadi tidak terlalu menggembung, juga tidak kisut atau keriput. Nah, kita lihat yang sebelah kiri. Kalau misalkan dia ditempatkan di larutan yang hipertonik atau konsentrasi larutannya tinggi, maka akan terjadi krenasi. Ya, jadi air dari dalam sel akan keluar dari sel sehingga dia akan keriput. Air akan berkurang, maka terjadi krenasi. Sedangkan di sebelah kanan kita lihat kalau misalkan ditempatkan di larutan yang hipotonik atau konsentrasi yang rendah, maka air akan masuk ke dalam sel darah. Maka lama-lama sel itu akan menggembung dan lama-lama akan terjadi hemolisis atau lisi atau pecah. Kita lihat di sel tumbuhan. Sel tumbuhan kalau ditempatkan di yang konsentrasi isotonik atau ditempatkan di kondisi lingkungan yang isotonik, itu dia tidak terjadi apa-apa. Ya, sel tumbuhannya akan baik-baik saja, tampak normal. Sedangkan kita lihat yang sebelah kiri kalau ditempatkan di larutan yang hipertonik. Jadi misalkan tanaman gitu ya, kita siram dengan air garam, nah maka akan terjadi plasmolisis. Ya, atau sel-selnya itu dia akan mengkerut, maka akan terjadi pelepasan pada sel-sel itu sehingga sel-selnya bisa mati. Maka kita tidak boleh menyiram gitu ya, menyiram tanaman dengan air-air yang konsentrasinya pekat seperti garam misalkan gitu ya. Atau misalnya kita buang air kecil di sekitar tanaman. Kalau tanamannya sudah dewasa mungkin dia akan lebih kebal ya, tapi kalau misalkan tanaman yang masih kecil, kalau misalkan diberi atau mungkin kita tidak sengaja buang air kecil di situ, maka tanaman tersebut akan mati. Akan terjadi plasmolisis. Kemudian yang sebelah kanan, kalau misalkan ditempatkan di larutan yang hipotonik, maka dia akan, sel tumbuhan itu akan turgid, akan tegang. Karena apa? Karena tekanannya ya, tekanan air itu akan mengisi sel-sel daripada sel tumbuhan tersebut. Itu ya. Jadi juga jangan terlalu banyak memberikan air gitu ya ke dalam tanaman kita. Jadi yang sedang-sedang saja ya. Kita lanjutkan. Yang kedua tadi yang transfer pasif, yang pertama ada osmosis, yang kedua adalah difusi. Pengertian difusi adalah perpindahan molekul zat baik cair, padat maupun gas, bisa tanpa maupun melalui membran semipermeabel. Jadi perpindahan itu dari konsentrasi yang tinggi ke konsentrasi yang rendah. Bandingkan dengan osmosis tadi perpindahan molekul air ya.
Kalau difusi itu perpindahan molekul zat, jadi bukan cuman air. Jadi bisa zat cair, padat maupun gas. Kalau osmosis dia dari konsentrasi rendah ke tinggi, sedangkan difusi itu dari konsentrasi yang tinggi ke rendah. Ya. Kita lihat di sini yang sebelah kiri ada difusi dipermudah dengan saluran protein. Kalian lihat di situ yang di luar lingkungan sel itu ada ion kalium yang jumlahnya banyak dibandingkan dengan di dalam sel. Sehingga karena jumlahnya banyak, maka dengan adanya gradien konsentrasi ini, maka konsentrasi yang banyak akan masuk ke konsentrasi yang sedikit. Maka dia akan masuk melalui protein integral. Seperti itu ya. Nah, kemudian yang kedua, yang sebelah kanan ini difusi dipermudah dengan protein pembawa. Sama tadi. Jadi karena gradien konsentrasi di luar lebih banyak daripada di dalam, maka yang dari luar tuh akan mencoba untuk masuk ke dalam sel. Dia akan melalui protein pembawa. Ya, pertamanya dia akan menyentuh protein pembawa, ada celah, kemudian dia akan pas. Ketika dia pas, maka protein itu akan membuka sehingga ini contohnya glukosa. Glukosa dia akan berikatan, maka dia di posisi di tengah. Setelah dia di tengah, maka bagian luar protein itu akan menutup dan bagian dalam yang mengarah ke dalam sel akan membuka. Maka glukosa akan dilepaskan oleh protein tersebut dan akan masuk ke dalam sel. Seperti itu ya. Itu difusi. Yang berikutnya adalah transport aktif. Yang pertama ada endositosis. Endo berarti dia akan memasukkan, ya, sit itu sito itu adalah sel. Jadi dia akan memasukkan sesuatu ke dalam sel. Yang sebelah kiri ada fagositosis. Fagositosis itu dia akan membentuk pseudopodium. Dia akan memakan, ya. Jadi fagos itu dia memakan partikel yang padat ke dalam sel. Jadi pertamanya partikel yang padat, misalkan ada zat asing, ya, ada zat asing atau mungkin zat-zat yang diperlukan oleh tubuh, maka sel akan membentuk lekukan-lekukan tertentu sehingga lama-lama dia akan seolah-olah menelannya. Nah, kemudian setelah menelannya dia akan membentuk vesikula atau vesikel, ya, atau kantung. Maka setelah terbentuk kantung, maka akan dimasukkan ke dalam sel dan segera dicerna. Yang kedua ada pinositosis. Kalau yang tadi itu fagositosis dia partikelnya itu padat, kalau pinositosis dia partikelnya fluida, ya, atau tidak begitu padat atau cair. Nah, sama seperti fagositosis, pinositosis pun akan membentuk vesikel atau kantung. Baru setelah terperangkap, ya, fluida yang ada di luar sel, maka dia akan membentuk vesikel. Kalau sudah ada vesikel, dia akan memasukkan vesikel tersebut ke dalam itu dan akan segera dicerna. Nah, yang berikutnya adalah eksositosis. Jadi kalau eksositosis ya lawannya endositosis. Kalau endositosis dia memasukkan, kalau eksositosis dia akan mengeluarkan. Biasanya yang dikeluarkan adalah zat sisa atau kelebihan zat dari dalam sel keluar sel. Itu perbedaannya, ya, antara endo dan eksositosis. Lanjut, ini adalah sekresi protein melalui retikulum endoplasma dan badan Golgi. Ya, jadi beberapa vesikel itu terbentuk dari membran plasma dan bergerak menuju sitoplasma. Vesikel endositik ini mungkin berfusi atau bergabung dengan membran atau organel lain atau tetap utuh sebagai vesikel penyimpanan. Vesikel-vesikel lain yang terbentuk dari membran retikulum endoplasma dan badan Golgi dapat berfusi dengan membran plasma. Vesikel eksositik ini kemudian dikeluarkan dari sel. Mekanismenya adalah yang pertama. Beberapa rantai polipeptida memasuki lumen retikulum endoplasma dan akan diproses menjadi protein. Kemudian lipid dibentuk di dalam membran retikulum endoplasma halus. Selanjutnya, vesikel membran retikulum endoplasma kemudian membawa protein dan lipid menuju badan Golgi. Protein dan lipid hasil pemrosesan akhir terjadi di dalam lumen badan Golgi. Beberapa modifikasi menyebabkannya dapat dikirim ke tujuan yang berbeda. Yang berikutnya, vesikel yang terlepas dari membran badan Golgi
membawa produk atau hasil akhir berupa protein dan lipid ke membran plasma. Hasil akhir ini dilepaskan secara eksositosis. Begitu seterusnya, terjadi berulang-ulang. Ini adalah pembentukan lisosom dan aktivitasnya. Jadi, di sini ada badan Golgi. Lisosom primer dihasilkan oleh badan Golgi. Kemudian, lisosom berfungsi dengan suatu endosom. Endosom dari mana? Kita lihat yang sebelah kanan. Jadi, pertama partikel makanan itu akan dibuang, ya, kemudian keluar sel, kemudian akan membentuk vesikel. Nah, kemudian vesikel itu akan keluar, akan membentuk endosom. Ya, jadi partikel makanan itu ditelan dengan endositosis, ya. Nah, kemudian endosom tadi akan berfusi atau bergabung dengan lisosom. Nah, karena lisosom ini adalah suatu organel yang memiliki enzim pencerna, maka gitu ya, partikel makanan itu akan dicerna oleh lisosom. Gitu ya, jadi molekul-molekul kecil-kecil hasil pencernaan berdifusi ke dalam sitoplasma. Kemudian materi yang tidak dicerna itu dibuang keluar sel saat terjadi fusi partikel dengan membran plasma, dan molekul-molekul yang berguna atau bermanfaat akan dimasukkan ke dalam sel. Ini adalah mitokondria. Jadi fungsinya seperti yang tadi di awal sudah diberitahu bahwa untuk metabolisme energi dalam sel. Ya, ini adalah bagian-bagiannya. Ada membran bagian dalam. Ini merupakan penghalang utama antara sitosol dan enzim mitokondria. Kemudian ada bagian matriks atau isi, merupakan ruang yang dikelilingi oleh membran dalam, mengandung beberapa enzim yang digunakan untuk respirasi seluler, juga mengandung ribosom dan DNA. Kemudian krista, ini mengandung molekul penting untuk menghasilkan ATP. Oke, ini adalah perbedaan antara sel tumbuhan dengan sel hewan. Jadi organel yang dimiliki oleh hewan dan tumbuhan ada yang sama, ada yang juga berbeda. Yang pertama ribosom, ya. Jadi dia sama-sama punya ribosom. Kemudian retikulum endoplasma, tumbuhan dan hewan juga memilikinya. Badan Golgi, ya, badan Golgi ini juga punya dua-duanya. Kemudian lisosom. Nah, ini lisosom vesikel yang terbentuk dari badan Golgi, mengandung enzim-enzim hidrolitik. Ini fungsi untuk mencerna secara intraseluler dan merusak sel-sel asing. Dan peroksisom, ini adalah vesikel yang mengandung enzim oksidatif dan katalase. Fungsinya merombak H2O2 yang bersifat racun bagi sel. Terakhir adalah mitokondria, tersusun atas membran dalam, membran luar, krista dan matriks. Fungsinya sebagai tempat terjadinya respirasi seluler yang menghasilkan ATP. Oke, tadi ribosom fungsinya untuk sintesis protein. Nah, ini bedanya, ya. Sel tumbuhan mempunyai dinding sel, sel hewan tidak. Sel tumbuhan mempunyai vakuola ukurannya besar, sel hewan ada yang memiliki, ada juga yang tidak. Yang memiliki itu ukurannya kecil. Yang ketiga, mempunyai plastida untuk tumbuhan, sedangkan sel hewan tidak memiliki plastida. Sel tumbuhan tidak mempunyai sentriol, sedangkan sel hewan memiliki sentriol. Oke, ini adalah gambar kloroplas pada tumbuhan. Nanti kalian bisa pelajari lebih lanjut. Ya, ini adalah sentriol pada hewan. Fungsinya pada saat pembelahan sel yang akan mengeluarkan benang-benang spindel, di mana benang-benang spindel ini akan menarik, ya, kromosom dengan jumlah yang sama. Oke. Itu saja. Terima kasih. Mudah-mudahan kalian semua dapat ilmu yang baik hari ini, ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.